Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. A beautiful sky. Ya seharusnya film balap-balapan konyol itu bisa tuh berakhir seperti ini. Ya nggak perlu juga lah harus bikin film sampai seri ke-11. Ya kemarin katanya sampai seri ke-10, tiba-tiba dapat info film terakhirnya yang ke-11, kan asu. Disebut-sebut sebagai film MCU terbaik setelah Endgame, setuju. Film MCU yang emosional, setuju. Film yang lebih baik dari dua film sebelumnya, GOTG 1 dan 2, kayaknya perlu dipertimbangkan deh. Loh, kenapa sih? Ya penyakit MCU masih tetap nggak hilang loh. Yuk kita bahas. This is not goodbye but see you later. Sampai berkumandang desas-desus kalau seri ketiga GOTG ini akan jadi momen haru ketika salah satu dari member akan tewas. Ya mungkin sih lebih tepatnya bukan tewas, tapi trilogi ini akan jadi momentum penggemar untuk mengucapkan sampai jumpa lagi untuk ke semua member yang pada akhirnya memilih jalannya masing-masing. Tentu imbas ini karena beberapa tokoh karakter menyelesaikan kontrak kerja samanya dengan MCU dan Disney, dan ada lagi yang benar-benar pengen rehat dari karakter ikonik yang sudah membesarkan namanya di Marvel Cinematic Universe. Jadi bener nih gak ada yang tewas, tonton aja deh. Guardians of the Galaxy Volume 3 juga bisa disebut salam perpisahan dari James Gunn setelah berkutat dengan drama selama bekerja sama dengan Disney dan juga Marvel Studios. Dan sebagai persembahan terakhir sebelum akhirnya Doi fokus dengan visi misinya dan proyek-proyek selanjutnya di DCU setelah ia menjabat. Ya, GOTG Volume 3, film MCU terbaik setelah Endgame, itu benar. Adegan fight yang memukau dan intens, visual yang terlihat jauh matang daripada kalau kita compare dengan film-film MCU sebelumnya. Ya perhatikan saja detail demi detail, apalagi kalau kawan-kawan nih nonton di teater dengan kualitas terbaik seperti IMAX. Jelas, hari pertama penayangan di Indonesia aja hampir semua bioskop kuperhatikan, semua showtime penuh men, dan bersukacitalah. Kalian tidak akan kecewa kalau di sini. Mungkin kalaupun ada rasa kecewa ya itu karena Guardians of the Galaxy Volume 3 ini terlihat sangat sederhana. Ini untuk aspek cerita ya. Trilogi yang digarap dengan cerita yang seharusnya lebih gahar. Kegaharan yang lagi-lagi tidak diperlihatkan sama tokoh villain. Ya bener kok, penonton rasanya pengen ikutan nampol nih orang. Tapi di sisi lain rasanya penyakit MCU masih sama aja. Ketika sang villain terasa effortless buat para jagoannya. Ini subjektif, semua jelas punya pendapatnya masing-masing. Jangan disetujui mentah-mentah apa yang kusebutkan ini. Kemudian kehadiran Adam Warlock yang tampak sia-sia. Tanpa dirinya pun film ini tentu akan baik-baik saja. Ya, fan service tentu diperlukan di semua film-film MCU. Tapi gimana dengan nasib Adam Warlock? Santai, Doi masih panjang kok ceritanya. Dan perlu diketahui si abang-abang berkulit emas ini member terkuat GOTG loh. Tapi balik lagi, ngomongin perannya di film ini ya sama seperti sang villain, ya kurang effort lah. GOTG Volume 3 jelas akan terasa emosional buat penggemarnya. Dari semua grup pahlawan yang sudah diperkenalkan di MCU, GOTG selalu dapat ranking tertinggi dan spesial. Alasannya cukup jelas, karena kejenakaan dan aksi mereka. Dan belum lagi James Gunn selama memegang proyek Guardians of the Galaxy dari 1 sampai ke 3 bisa dibilang totalitas. Semua karakter diperkenalkan dan diakhiri dengan cara yang menarik. Terlebih bagaimana setiap tokoh berkembang. Ya, Guardians of the Galaxy Volume 3 bukan sebatas mengobati rasa kesal kita setelah disuguhkan beberapa film dan series MCU yang ya boleh dibilang gagal lah. Tapi juga sebagai pengingat kembali kalau MCU tetap akan bertahan di tengah cibiran kualitas oleh para fans dan penonton biasa di luar sana. Buat kalian semua jangan keluar buru-buru, nyari credit scene kan? Ada. Nah, buat anda-anda yang mau emosi setelah aku ngomong begini, silakan I don't care. Terutama yang mengaku sebagai konten kreator pengulas film, mau YouTube, TikTok, atau apapun lah itulah. Jangan spoiler demi nyari viewers. Mau dapat respect, so malu dulu sama diri sendiri. Nggak usah bikin konten dengan judul penjelasan ending scene di minggu pertama penayangannya. Kalau nanti udah 3 minggu rilis atau sebulan rilis, sok atuh nggak ada masalah kok. Jangan merusak experience orang ketika nonton deh. Udah, mereka nonton bayar pakai duit mereka masing-masing, bukan duit kau. Tai, shame on you bro. Nggak senang, DM gue. Assalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.